Setelah kemarin ada video unboxingnya, kali ini saya akan mereview HP 200 ribuan yang bisa kita dapetin baru dan resmi bahkan bergaransi dari Evercost, yaitu Evercost Extreme 2. Dari build quality-nya HP ini lumayan oke lah ya buat HP 200 ribuan. Nggak bisa berharap banyak juga sih ya, walaupun bentuk bodinya ini removable back cover alias bisa dibuka back covernya, tapi cukup solid. Kemarin saya milihnya yang warna abu-abu ya, tapi ternyata dapatnya warna biru. Ada juga warna hitam sebenarnya. Ya mungkin ini produk cuci gudang, jadi ya udah habis mungkin warna yang itu. HP ini punya tombol power dan volume di sebelah kiri. Sedangkan bagian atas ada micro USB dan headset 3,5 mm. Sedangkan speaker ada di bagian bawah. Dengan ukuran yang mungil tapi pas banget di tangan kayak gini, jadi kangen ya HP yang mungil seperti ini karena HP sekarang rata-rata ya 6 inci ke atas. Lalu kita bahas untuk bagian layarnya. Untuk ukurannya itu 4,5 inci ya, cukup mungil kalau dibandingkan dengan HP zaman sekarang. Bezelnya itu juga khas HP jadul dengan bezel yang lebar, bagian atas bawah apalagi ya, itu cukup lebar. Di bagian bawah layar itu ada 3 tombol kapasitif yang membantu kerja layar yang mungil ini. Ada tombol home, back, dan recent app. Kembali lagi ke kualitas layarnya, dengan layar HP 200 ribuan, pixelnya pun juga resolusinya rendah, cuma 480 kali 854 pixel, jadi ya kita harus kompromi lah ya dan bisa adaptasi dengan layar yang seperti ini. Apalagi kalau yang udah terbiasa dengan layar HD atau bahkan Full HD dan di atasnya. Untuk visibilitasnya juga terbatas ya. Kalau disudutkan miring atas bawah kiri atau kanan itu juga hilang warnanya. Di bawah sinar matahari apalagi ya, nggak bisa diharapkan lah pokoknya. Paling nyaman ya dipakai di dalam ruangan ya. Itu pun layarnya masih kelihatan agak berbayang kalau kita miring-miringin. Tapi ya kita juga harus tahu ya harganya cuma 200 ribu ya. Mau gimana lagi? Bisa dilihat aja sudah oke. Kita lanjut untuk performanya. Chipsetnya menggunakan UniSoC SC9832E, quad-core 1,4 GHz Cortex A53 dengan RAM 1 GB, Intelnya 16 GB. Saya agak susah ya cari buat spek prosesornya karena jarang banget ada yang nyantumin, entah Unisoc atau Spectrum ya, mungkin ya itu kan sama aja ya, tapi ya antara dua itulah ya. OS-nya pakai Android Go versi 8 alias Oreo. Untuk scroll menu sih masih oke lah ya, tapi kalau buat masuk ke aplikasi ya dilihat sendiri ya, cukup mikir lah ya, loadingnya ya cukup berasa. Ini saya pakai internet yang cukup kenceng ya, kalau di HP lain sih langsung buka, tapi kalau ini harus mikir dulu. Paling nyaman memang buat WhatsAppan atau Instagram aja ya, tapi ya tetap harus sabar. Aplikasi yang saya coba juga sederhana ya, cuma Instagram, YouTube, dan saya coba juga buat emulator, ada emulator PSP dan juga GBA. Tapi sekali lagi untuk HP 200 ribu kita nggak bisa berharap banyak. Segini aja udah oke banget. Apalagi RAM-nya cuma 1 GB ya. Zaman sekarang 1 GB bisa apa gitu ya. Tapi kita coba buat main game, yaitu emulator PSP. Yang saya mainkan pertama ini ada GTA Vice City Story. Cukup lancar ya. Ini settingan bawaan aja, saya nggak utek-utek ya. Masuk langsung main gitu aja ya. Saya pakai stick dari iPega. Jadi nggak ada settingan apa-apa, langsung main itu cukup lancar. Ya lumayan lah ya buat main emulator masih oke, walaupun kalau untuk main game-game Android saya nggak coba sama sekali ya karena kayaknya sedikit sekali game Android zaman sekarang yang up to date itu bisa dimainkan di HP ini. Jadi ya mainnya ya emulator ini aja. Walaupun saya yakin pasti ada game yang nggak bisa dimainkan juga kayak God of War mungkin nggak bisa. Dan selanjutnya di sini saya coba game Naruto. Langsung di sini kita coba buat battle itu juga masih oke.
frame dropnya nggak terlalu terasa ya, jadi masih smooth lah ya buat main game Naruto ini. Saya coba game Naruto ini karena saya pengen coba game yang pace-nya cepet ya, kira-kira delay atau enggak, frame drop atau enggak, tapi ternyata cukup oke loh untuk main game Naruto ini. Mungkin nanti akan saya buatkan juga ya buat tes game sendiri di beberapa game PSP terutama ya. Untuk suhu HP-nya ini juga cuman anget-anget aja sih, nggak panas-panas banget juga. Yang artinya ya masih nyaman lah buat main game, apalagi kalau pakai stick. Nah, untuk main game Lego ini ya, frame dropnya kerasa banget, jadi ya agak kurang nyaman. Ternyata game Lego ini lebih berat daripada game-game yang tadi. Entah memang nggak optimize atau memang lebih berat. Tapi ini saya mainkan juga cuma sebentar aja ya, keliling-keliling aja. Dan kelihatan di beberapa aksi itu ada frame drop. Kalau dibilang bisa dimainkan, ya bisa dimainkan. Tapi ya agak kurang nyaman. Ada beberapa game Lego juga di PSP, mungkin nanti saya coba juga apakah memang cuma game Star Wars ini aja yang memang berat atau game-game Lego yang lainnya kayak Lego Batman dan lainnya itu juga berat juga sama seperti game ini. Kalau ada yang berharap bisa main PS2 di Aether Exact 2, saya sih nggak mau nyoba ya. Mending mainin game yang ringan-ringan kayak gini aja. Atau bisa coba main game emulator GBA. Di sini saya main game Pokemon ya. Kalau untuk game Pokemon GBA sih sudah jelas pasti bisa ya karena ringan banget. Karena karakternya ya masih 2D seperti ini, grafisnya juga masih sangat sederhana. Jadi HP ini masih bisa handle. Oh ya, buat teman-teman yang punya rekomendasi game apa yang bisa saya coba nantinya di sesi main game, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Kira-kira game-game PSP apa aja yang harus saya coba yang sekiranya mungkin populer dan teman-teman suka, atau game-game yang mungkin berat buat dijalankan sepertinya itu juga asik juga. Oke, selanjutnya kita beralih ke kameranya. Untuk foto-foto bisa kalian lihat seperti ini untuk hasilnya. Kalau di cahaya cukup masih oke ya, tapi kalau sudah masuk ke malam ya kayak gini gambarnya. Untuk videonya bagian belakang bisa rekam sampai 1080p. Untuk hasilnya seperti ini ya sekedar bisa merekam aja ya. Jadi jangan berharap lebih. Apalagi sampai bisa 60 fps itu jelas nggak mungkin ya, prosesornya nggak kuat, tapi ya masih oke lah ya gambar seperti ini. Lalu untuk kamera depannya seperti ini maksimal di 720p kayak HP jadul ya, emang jadul sih. Untuk baterainya di sini cuma 1700 mAh, sangat kecil ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan HP-HP zaman sekarang yang minimal itu di 5000 mAh. Ngecasnya pun juga cukup lama ya. Jadi ya mending ditinggal tidur aja lah ya daripada harus nungguin HP ini penuh. Kesimpulannya overall HP 200 ribuan ini cukup worth it ya. Apalagi kalau dipakai buat anak, mungkin dipinjemin buat nonton YouTube dan mungkin game sederhana, bahkan masih bisa main emulator juga. Terima kasih sudah melihat video saya sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video yang lainnya.